Baiklah, perkenalkan nama saya Trisno Febriando Girsang dengan NIM 1803060662 dari Peternakan B. Jadi di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Ibu Tati Fidenasari SPT MP. Yaitu saya akan menjawab soal UAS. Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu sifat bangsa ternak unggas dan pewarisannya. Yang pertama yaitu sifat pada kepala, tipe zengger, warna paruh, mata, dan cuping telinga. Dan yang kedua, tata warna bulu dan tipe bulu. Yang ketiga itu ada seng dan fit. Yang keempat ada warna kulit. Yang kelima itu bentuk tubuh, leher, dan kom. Yang keenam itu ada lethal abnormalitan. Dan yang yang ketujuh ada produksi dan karakter telur. Yang kedelapan yaitu ada brody atau pada saat mengeram. Dan contohnya pada pewarisan sifat itu pada tipe zengger, yaitu ada tipe single com, ada roscom, ada picom, ada walnut. Dan juga contoh pada tata warna bulu, ada berwarna hitam, ada berwarna putih, ada berwarna coklat kehitaman, dan yang terakhir ada berwarna seperti lurik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 2, yaitu organ reproduksi pada ternak unggas jantan. Yaitu yang pertama ada itu testis, dimana testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Dan kemudian yaitu ada ureter, dan kemudian ada vas deferens, di mana vas deferens ini yaitu berguna untuk saluran sel sperma. Kemudian ada organ reproduksi pada unggas betina, yaitu ada pertama itu dari ovarium, dimana pada ovarium ini terbentuknya telur, dimulai dari sila terbentuknya telur. Dan kemudian dari ovari akan ditujukan ke infundibulum, dan kemudian dari infundibulum akan dilepaskan ke magnum, dan kemudian dari magnum akan dilepaskan ke istimus region, dan kemudian dilanjutkan ke uterus region, dan akan dilanjutkan lagi ke vagina region, dan terakhir dia ke kloaka. Dan selanjutnya yaitu ada juga saluran pencernaan, di mana saluran pencernaan itu dimulai dari rongga mulut, di mana makanan pertama masuk dari rongga mulut dan dilanjutkan ke esofagus, yaitu disalurkan melalui esofagus ke tembolok, di mana tembolok ini berguna sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, dan akan dilanjutkan ke ampela, di mana pada ampela ini ada yaitu proventriculus, akan mulai dari proventriculus dan dilanjut ke ampela, di mana pada ampela ini dimulai penggilingan makanan yang kasar menjadi halus. Dan juga ada kantong empedu, di mana kantong empedu ini berguna untuk menetralisir racun, dan kemudian dilanjut ke usus halus, dan
dilanjutkan lagi ke usus besar, di mana pada usus besar ini akan bekerja untuk memecahkan makanan yang mempunyai serat kasar yang tinggi. Dan juga ada sekum. Sekum juga berfungsi untuk menetralisir makanan atau metabolisme yang mempunyai serat kasar tinggi. Dan dilanjutkan ke kloaka, itu untuk sebagai tempat pengeluaran kotoran. Kemudian yaitu ada sistem ekskresi peternak unggas, yaitu ada ginjal, di mana pada ginjal ini berfungsi untuk membuang limbah dan menyaring darah. Dan juga ada kloaka, di mana untuk berguna sebagai tempat pengeluaran kotoran. Dan juga ada paru-paru sebagai tempat pengeluaran karbon dioksida. Kemudian saya akan menjawab soal dari nomor 3, yaitu proses tahapan pembentukan telur dan lama waktu proses pembentukan telur dalam organ tubuh. Yaitu kita akan mulai dari ovarium, di mana pada ovarium ini pertama kali terbentuknya telur, dan dari ovarium akan dilepaskan ke invidubulum, di mana telur tinggal selama 15-20 menit, dan dilanjutkan ke magnum region, yaitu di sini terjadi penambahan unsur lain berupa putih telur, air, dan protein. Dan kemudian istimus region, di mana pada istimus region ini kerabang telur mulai terbentuk, dan terdiri dari 2 bagian, yaitu kerabang tipis dan kerabang luar. Dan selanjutnya ke uterus region, di mana pada uterus ini telur yang tinggal di dalam uterus selama 20-21 jam. Di dalam uterus ini terbentuk cairan putih yang tipis melalui membran secara difusi dan terbungkus oleh bahan keras yang disebut kerabang. Dan yang terakhir yaitu tahap kloaka, di mana telur yang sudah sempurna dikeluarkan melalui kloaka, dan yakni 1-2 jam setelah 1-21 jam setelah telur tersebut dikeluarkan. Jadi waktu pembentukan telur itu pada dalam satu organ unggas ini, yaitu mencapai waktu 20-26 jam. Saya akan menjawab soal dari nomor 4, yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat menetaskan telur pada unggas. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan yaitu berat telur. Berat telur minimal 50 gram dan maksimal 65 gram. Yang kedua, bentuk telur. Bentuk telur itu harus oval. Yang ketiga, keutuhan kulit telur tidak boleh retak, atau bisa dibilang kulit telur harus mulus. Yang keempat, kualitas kulit telur tidak tipis dan tidak lembek. Yang kelima, warna kulit telur tidak lebih gelap dari biasanya. Yang keenam, kebersihan kulit telur harus diperhatikan supaya saat menetaskan dapat menghasilkan anakan yang bagus. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu
perkembangan embrio pada unggas ayam pada hari ke-8 sampai hari ke-19. Di mana prosesnya itu pada hari ke-8 mulai pembentukan bulu pada calon anakan. Dan pada hari ke-10 dilanjutkan ke hari 10, yaitu mulai pengerasan paruh. Dan pada hari ke-13 mulailah penampakan sisik dan kuku pada si calon anakan. Dan hari ke-14 embrio mulai memutar kepalanya ke arah ujung telur yang tumpul. Pada hari ke-16 sisik, kuku, dan paruh pada si calon anakan mulai mengeras dan halus. Dan pada hari ke-17 paruh memutar ke arah rongga udara, dimana supaya si calon anakan dapat bernapas atau dapat menerima oksigen untuk tetap bertahan hidup. Dan yang terakhir pada hari ke-19 yolk sac atau si induk atau si calon anakan itu mulai memasuki rongga tubuh atau mulai membentuk tubuhnya. Baiklah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 6, yaitu proses biosintesis kuning telur dan putih telur. Dimana yang pertama yaitu biosintesis kuning telur atau yolk, dimana pertama-tama kuning telur disintesis dalam hati dengan bantuan hormon estrogen. Kemudian pembentukan fitologenin oleh asam amino, kalsium, fosfor, dan lipid. Yang kedua, kemudian di ovarium fitologenin melewati dua lapisan, yaitu theca layer dan glandula layer. Dan yang ketiga, penyusun kuning telur yaitu ada air, lipoprotein, mineral, dan pigmen. Dan seterusnya, setelah itu terbentuklah ovum atau yolk kurang lebih dari 10-15 hari. Dan kemudian terjadilah pematangan ovum atau ovulasi. Dan yang terakhir, setelah ovum matang akan dilepas oleh ovarium menuju ke invidubulum dan akan dibuahi oleh sel sperma. Dan selanjutnya proses sintesis putih telur atau albumin. Yang pertama yaitu sintesis albumin terjadi di magnum dengan bantuan estrogen yang larut dalam lemak. Kemudian prosesnya yaitu estrogen yang larut dalam lemak melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen tidak aktif. Kemudian bentuk ini merupakan pembawa pesan kepada nukleus dan berinteraksi oleh kromosom yang menyebabkan gen tertentu menjadi mRNA. Dan yang terakhir, mRNA akan meninggalkan ribosom untuk ditranslasi menjadi albumin. Berikutlah jawaban UAS yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih.